Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bobotoh? Kumaha sehat-sehat? Oke, ini saya temukan video ya dari channelnya Media Official Persib Bandung. Ini cukup bagus untuk kita reaksi. Kita coba melihat video ini lalu kita reaksi nanti ya di tengah-tengah. Apakah saya yakin video ini cukup bagus ya narasinya. Kita lihat saja videonya, tapi sebelum lanjut untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lihat video. Kartu merah Beckham Putra dibatalkan. Supporter The Jack iri dengan kemenangan Persib Bandung. Lion City Sailors tebar sewar jelang saling berhadapan dan kokohnya lini belakang Persib tak dibobol selama 4 laga Super League. Kokohnya lini belakang Persib tak dibobol selama 4 laga Super League. Tembok tebal yang dibangun Bojan Hodak di lini pertahanan Persib kini menjelma menjadi benteng paling sulit ditembus di seluruh penjuru liga. Kemenangan atas Dewa United di GBLA kemarin bukan hanya soal 3 poin, tapi juga soal konsistensi pertahanan yang bikin kita geleng-geleng kepala saking kagumnya. Coba bayangkan, gawang kita perawan alias tidak kebobolan dalam 4 pertandingan beruntun di BRI Super League. Ini adalah statistik gila yang menunjukkan betapa disiplinnya organisasi pertahanan kita. Ya, di Liga 1 dalam 4 pertandingan Persib belum pernah kebobolan lagi ya. Kebobolan terakhir itu waktu di ACL 2 itu Persib kebobolan dari klubnya Malaysia Selangor FC itu ya. Terakhir kali kebobolan, dan mudah-mudahan kedepannya Persib Bandung ulah kebobolan deh ya tuh. Saat ini, lawan boleh datang dengan striker mahal, tapi mereka pulang dengan rasa frustasi karena gagal menebus Jala Teja Paku Alam. Kredit khusus harus kita berikan pada duet menara kembar asing kita, Patricio Matricardi dan Julio Cesar. Dua pemain ini makin hari makin solid. Mereka tidak cuma menang duel udara, tapi juga pintar membaca arah bola. Secara defensif, kami bermain sangat baik. Saya pikir Dewa tidak pernah menciptakan peluang selama 90 menit. Yang jadi begitu buruk mengingat kualitas para pemain yang mereka punya. Ujar Bojan Hodak. Chemistry mereka seolah sudah terjalin bertahun-tahun. Dan jangan lupakan peran Teja Paku. Saya setuju ya dengan pernyataan tadi. Dengan adanya Teja Paku Alam yang sangat tampil baik, terus dengan back-back Persib yang semakin menemukan chemistry-nya satu sama lain, makin solidnya lini tengah, Tom Haye, terus ada Maklok, itu sangat-sangat sudah padu sekali dengan permainan yang diinginkan oleh pelatih ya, oleh si aki-aki Gede Wadul. Ya, dengan demikian Persib semakin mendekati dengan Persija ya, di mana Persib sudah mengoleksi 22 poin. Lanjut. Alam. Kiper andalan kita ini sedang dalam performa terbaiknya. Penyelamatan krusialnya di laga melawan Dewa United adalah bukti bahwa dia masih salah satu kiper terbaik di Indonesia. Bojan Hodak sendiri tidak ragu memuji setinggi langit kinerja anak asuhnya di sektor belakang yang menurutnya tak goyah meski digempur habis-habisan. Punya pertahanan sekuat baja seperti ini adalah modal paling berharga untuk mengejar gelar juara, karena tim juara selalu dibangun dari pertahanan yang sulit diruntuhkan. Supporter The Jack iri dengan kemenangan Persib Bandung. Kemenangan dramatis atas Dewa United ternyata bikin tetangga sebelah kepanasan dan mulai melancarkan serangan psikologis di media sosial. 3 poin. Kalau tetangga mah kalau kita kalah ya mereka pasti kepanasan misalnya. Kalau kita menang ya, tetangga itu pasti kepanasan. Kalau kita kalah, nah pasti mereka bergembira ya. Ini satu-satunya yang akan menghambat mereka gitu. Dari laga melawan Dewa United punya arti ganda. Selain menjaga posisi di papan atas, kemenangan ini membuat kita menempel ketat rival abadi Persija Jakarta. Hitung-hitungannya bikin senyum kita lebar. Persib sekarang mengoleksi 22 poin, sementara Persija 24 poin. Selisihnya cuma 2 angka, tapi ingat kita masih punya 2 laga simpanan. Artinya, jika kita sapu bersih 2 laga tunda itu dengan kemenangan, kita akan otomatis menyalip mereka dan meninggalkan mereka di kaca spion.
Posisi ini jelas membuat kubu sebelah tidak nyaman. Dan, seperti biasa, ketika Persib menang, nyinyiran dari supporter rival selalu muncul. Media sosial penuh dengan sindiran bahwa tim asuhan Bojan Hodak cuma bisa menang lewat penalti atau dibantu wasit. Narasi usang ini terus diulang-ulang. Padahal faktanya, di setiap Mau golnya lewat penalti atau open play itu sama aja ya. Kenapa ada penalti? Berarti ada tekanan ya ke tim lawan. Dengan demikian penalti pun sah untuk mendapatkan 3 poin. Sama aja itu. Mau open play atau penalti itu sama-sama, kalau menang ya 3 poin. Walaupun lewat titik putih. Kenapa ada titik putih? Karena ada tekanan, karena Persib terus menekan, Persib terus menyerang hingga menimbulkan membuat kesalahan dari pemain-pemain belakang itu yang diakibatkan dari tekanan tadi. pertandingan justru pemain Persib yang paling sering dilanggar dan dijegal keputusannya Wah, Haji Umuh ngajak gelut. oleh pengadil. Penalti itu didapat karena tekanan serangan kita yang memaksa lawan membuat kesalahan, bukan hadiah cuma-cuma. Sindiran-sindiran pedas itu sebenarnya adalah bentuk pengakuan terselubung. Mereka iri, mereka melihat Persib sedang dalam tren positif, punya kedalaman skuad mumpuni, dan yang paling bikin mereka ketar-ketir, kita serius menatap 2 kompetisi sekaligus, Liga Domestik dan Liga Champions Asia Tour. Ketakutan mereka melihat kebangkitan Maung Bandung justru menjadi bahan bakar semangat kita untuk terus melaju kencang meninggalkan mereka. Biarkan mereka sibuk dengan nyinyirannya, sementara kita sibuk merayakan kemenangan demi kemenangan menuju puncak klasmen. Wasit berat sebelah, kartu merah Beckham Putra dibatalkan. Kepemimpinan wasit Gedeon Dapaherang di laga kemarin kembali memicu perdebatan panas yang membuat kita bertanya-tanya tentang standar keadilan di liga ini. Laga melawan Dewa United seharusnya menjadi pesta sempurna jika tidak dinodai oleh keputusan kontroversial sang pengadil lapangan. Momen yang paling bikin emosi mendidih adalah kartu merah yang diberikan kepada Beckham Putra Nugraha. Ini adalah kartu merah pertama Etam selama berseragam Persib dan rasanya sangat tidak adil. Banyak yang menilai wasit Gedeon terlalu ringan tangan atau berat sebelah dalam memberikan hukuman. Pelanggaran yang dilakukan Beckham Ya, kenapa di saat laga-laga krusial ya, penting, Persib diberi wasit seperti itu gitu. Ini kan wasit sudah banyak sekali kontroversinya, apalagi ini wasit dari Jakarta. Kalian tahu kan Persib Bandung sama Jakarta itu seperti apa? Kenapa kalian para orang-orang di atas sana, PSSI dan PT Liga, memberikan wasit dari Jakarta? Apakah itu sengaja? Biar lebih rame, biar kalian dapat banyak cuan. Itu mungkin yang diharapkan, atau mungkin mau menggembosi tim Persib. Bisa jadi. sebenarnya masih dalam batas wajar untuk sebuah laga dengan intensitas tinggi, namun wasit langsung mengeluarkan kartu tanpa ampun. Padahal jika ditelisik lebih dalam, maka seharusnya Nick Wipers juga mendapatkan kartu kuning kedua usai menarik lengan William Barros di kotak penalti. Drama tidak berhenti di situ. Penaltinya dapat, tapi kartunya nggak dikeluarkan. Kumaha ya Persib. Wasitnya harusnya ya, kalau misalnya mau adil ya beri juga kartu merah itu si Nick Weaver itu. Walaupun dia tadinya sudah dapat kartu kuning ya, harusnya dia mendapat kartu kuning yang kedua itu, dan artinya itu kartu merah kalau mau adil ya, kalau memang tidak ada tujuan apa-apa, harusnya seperti itu. Karena mungkin ini wasitnya sengaja mau biar Persib kalah, itulah. Ketegangan menjalar hingga ke pinggir lapangan. Ofisial kedua tim terlihat bersih tegang dan beradu argumen panas. Kita melihat bagaimana pemain kita berkali-kali dilanggar tapi wasit diam saja. Giliran kita menyentuh sedikit langsung prit. Standar ganda seperti ini yang merusak ritme permainan dan mental pemain. Isu soal kartu merah dibatalkan pun mencuat. Wasit menggunakan standar ganda ya. Harusnya ya wasit itu netral, tidak usah memihak kemana-mana, harusnya menjadi benar-benar jadi pengadil. Tapi setiap kali Persib bermain, kebanyakan wasit itu
ya berat sebelah, memenangkan pihak lawan. Aneh itu, kenapa Persib itu selalu dicurangi gitu. Di kalangan supporter sebagai bentuk harapan agar keadilan ditegakkan lewat sidang Komdis. Meski peluangnya kecil, kita ingin ada evaluasi. Kita tidak mau pemain kunci seperti Beckham harus absen di laga berikutnya hanya karena keputusan. Tidak mungkin ya kalau kartu merah Beckham itu dibatalkan. Karena kan itu lumayan itu, berapa? 10 juta kalau nggak salah ya. Kan lumayan bisa nambah uang saku di sana. Wasit yang emosional dan tidak cermat. Persib butuh perlindungan dari pengadil yang netral, bukan yang justru menjadi pemain ke-12 bagi lawan. Integritas wasit harus segera dibenahi total agar keringat pemain tidak sia-sia hanya karena satu tiupan peluit yang salah kaprah. Lion City Sailors tebar sewar jelang saling berhadapan. Belum juga kering keringat lawan Dewa United, tantangan dari Singapura sudah datang dengan nada yang cukup angkuh. Fokus kita sekarang harus segera beralih ke level Asia. Lion City Sailors, calon lawan kita di laga hidup mati AFC Champions League 2, sudah mulai melancarkan perang urat saraf alias Saiwar. Mereka tahu Persib akan datang dengan misi mencuri poin dan mereka tidak tinggal diam. Kubu Lion City menebar ancaman bahwa mereka siap mematikan pergerakan Maung Bandung di kandang mereka. LCS ini sudah mengeluarkan peraturan aneh ya, di mana kubu Bobotoh itu tidak boleh menggunakan atribut Bobotoh gitu kalau menempati daerah yang bukan untuk Bobotoh. Terus dilarang teriak-teriak gitu, buka mulut mungkin ya, kalau misalnya Persib lagi bermain itu berarti menyemangati para pemain Persib itu dilarang para bobotoh ya. Aneh-anehnya aja itu peraturan, atau peraturan dari mana itu LCS kok bisa-bisanya gitu bikin peraturan seperti itu. Terus ini Persib, para penonton, para bobotoh, para supporter Persib dilarang menggunakan atribut. Berarti nanti mungkin para bobotoh akan telanjang dada ya, tidak menggunakan atribut kebanggaan Persib Bandung. Pernyataan-pernyataan dari pelatih dan pemain mereka menyeratkan kepercayaan diri tinggi, seolah meremehkan kemampuan kita untuk bangkit di laga tandang. Ini adalah laga krusial. Persib hanya butuh 1 poin alias hasil imbang untuk memastikan diri lolos ke babak gugur. Tapi Lion City juga punya kepentingan yang sama. Sewar yang mereka tebar bertujuan untuk merusak konsentrasi dan mental pemain kita sebelum bertanding. Mereka ingin kita datang dengan rasa takut, tapi mereka lupa. Persib baru saja ditempa dalam laga keras melawan Dewa United dengan 10 pemain. Mentalitas kita sedang di puncak. Ancaman dari Singapura ini justru harus kita jadikan lecutan. Bujan Hodak dan pasukannya harus membuktikan bahwa Maung Bandung tidak hanya jago kandang. Kita punya kualitas untuk membungkam mulut besar lawan di rumah mereka sendiri. Kita punya Ramon Tanke, William Barros, hingga Edru Jung, dan kita punya pertahanan solid yang siap menahan gempuran mereka. Kita siap meladeni tantangan mereka di atas lapangan dan pulang membawa tiket lolos ke babak selanjutnya dengan kepala tegak. Oke, cukup bagus ya narasinya. Intinya Persib Bandung itu selalu dicurangi ya, baik di Liga domestik ya, di Liga 1 dicurangi oleh ya mereka-mereka yang punya kepentingan mungkin ya. Terus di Liga Asia juga para peserta-peserta liga itu rasa sepertinya kurang respect gitu sama Persib Bandung. Seperti contoh kemarin di Malaysia ya, dimana supporter dari Malaysia dari klubnya Selangor FC itu di Bandung itu dijamu, mereka dikasih makan segala macam, makan minumnya gratis gitu ya. Tetapi di Malaysia apa yang kita dapat? Ya, para bobotoh itu malah dipukuli ya di stadion itu seperti itu. Dan itu sepertinya kurang berpihak ya pada Persib. Mereka tidak hanya bukannya membalas terima kasih, mereka membalasnya dengan air tuba. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.